Salam sehat sedulur, salam sejahtera, salam satu hobi. Menjelang sore ini sedulur, 4:30, tapi saya sudah membersihkan lingkungan kandang. Sebelumnya saya sudah kasih makan sore. Dan kemudian sambil merokok sebatang rokok, saya mencoba melihat sedikit ke belakang. Apa yang kemarin saya rencanakan dengan apa fakta realisasinya. Kadangkala memang sedulur bicara itu gampang, tetapi ketika kita melaksanakan, kita dituntut untuk termotivasi melakukannya tanpa syarat kalau mau berhasil dalam kegiatan apapun. Yang kedua, rencana sesuatu yang positif. Jadi seperti kata manajemen, plan to be fail itu berarti berencana untuk gagal, dan tidak setiap orang mau berencana untuk gagal. Dan kadang-kadang tidak ada rencana pun tidak mau untuk gagal. Sehingga pada akhirnya memang tadi dalam manajemen ya ada baiknya berencana dan kemudian mencoba melihat apakah rencana itu visible, layak untuk dikerjakan, terukur, apakah spesifik, apakah kemudian itu punya kerangka waktu untuk dikerjakan, dan kemudian juga apa indikatornya. Maka artinya apa? Kita tidak gagal untuk berencana. Fail to plan, ya. Nah, artinya sedulur, tidak ada orang yang mau berencana untuk gagal. Dan gagal itu harus dicoba dilihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, sedulur, saya mencoba melihat realita saya sekarang, ya, sekaligus ini balik kepada diri saya dengan rencana 25 babon yang saya beberapa kali bilang di video sebelumnya, itu sebenarnya terwujud sampai sekarang. Tetapi dampaknya adalah satu, berarti saya harus merencanakan kandang-kandang koloni mereka bersama babon-babon atau pacek pilihannya. Kedua, berarti saya harus mengidentifikasi efek dari ketiga tempat bertelur dibuat berdampingan, apalagi bersamaan. 3 kelompok babon itu bertelur bersamaan. Pasti ada tumpang dan tindih di antara mereka ingin bertelur pada satu tempat. Jadi artinya tadi tempat bertelur berarti itu juga harus identifikasi, dan saya sekarang dalam problema itu. Yang ketiga, ini yang paling krusial, ini yang paling rentan, itu adalah pakan. Kalau pakan utama, pabrikan, wow, relatif. Kalau 20.000 sehari dengan 2 kali makan saja, dengan jumlah babon tadi sekitar 25, itu berarti sudah ya dicukupkan bisa, tidak dicukupkan juga bisa. Tetapi tadi kita udah belajar pakan alternatif, kita berarti harus intensifkan volumenya lalu supply-nya untuk tadi menyiasati itu substitusi biaya dari pakan pabrikan, ya kan? Nah, itu berarti sudah teridentifikasi 3 masalah, ya kan? Khususnya bagaimana tadi pakan, dan pakan ini sangat krusial, sangat penting, apalagi ini demi produktivitas dari babon itu sendiri untuk bertelur, karena jumlah telur akan memproyeksikan, menggandakan yang namanya jumlah anakan, dan kita tetap ke sana. Tetapi tadi kita sedang duduk merenung, hingga 25 babon kita bisa wujudkan, itu sudah sebuah perjuangan yang sebenarnya. Sambil tadi 2 tahun kita belajar segala aspek teknis, tetapi kemudian tadi ada mulai masuk aspek manajemen pakan, manajemen lingkungan, manajemen kemudian operasional diantara
babon dalam satu kelompok misalnya adalah tempat bertelur. Nah ini sudah mulai masuk manajemen, dan pada akhirnya mau apapun aksi reaksi dalam 3 aspek manajemen ini semua terkait dengan biaya. Nah refleksi sore ini mengatakan berarti tadi kerja keras harus memang dilakukan lagi, ya, dilakukan lagi. Apalagi ada video teman kita yang memotivasi dengan jumlah babon 10, indukan 10 bisa jadi jutawan, bisa jadi miliarder bahkan, ya kan? Itu mungkin tadi berteori gampang, ngomong gampang, kemudian di atas kertas merencanakan gampang, tetapi merealisasikannya itu satu, butuh proses, ya kan? Sukses butuh proses, tetapi proses apapun itu selalu berarti mengandung biaya, dan saya mungkin sedang ke arah sana, mewujudkan motivasi teman itu Pak Bayu, ya, atau mewujudkan merealisasikan apakah teorinya itu, apakah matematikanya itu, apakah kemudian itu duplikasi dan multiplikasinya itu bisa terwujud. Yang jelas memang sekarang ada 25 babon, berarti saya sedang calon jutawan, gak perlulah miliarder. Karena kalau miliarder berarti uang duluan ada, baru aksi ada. Kalau kita apa? Aksi dulu ada, kegiatan dulu kita lakukan, baru kemudian kita punya uang, dan uang itu kita olah lagi menjadi aksi. Jadi kalau istilahnya orang lapangan, gali lubang, tutup lubang. Dan itu sudah saya lakukan, ternyata tingkat pencapaian saya juga cukup ada, ya kan? Dalam 2 tahun ini. Kemarin ada yang datang ke sini mau beli babon pamanggang, dan relatif ini sedikit di atas pamanggang. Dia mau beli 10. Saya diantara dilema, butuh duit ya untuk pakan. Tetapi kalau itu saya jual 10 berarti rencana gagal. Berarti artinya apa? Saya tidak berencana untuk gagal, ya. I want to plan to be fail. Saya tidak ingin berencana untuk gagal, ya. Oleh karena itu saya tidak jual, meskipun harganya ditawar cukup bagus, karena mungkin dia persiapan buat lebaran, ya kan? Pelihara 2 bulan lagi, dia jual sedikit, nilai ekonominya naik, itu dia bisa dapat duit. Motivasi wirausahanya jalan, tetapi rencana saya gagal, dan akhirnya saya tidak jual. Kenapa? Karena sedang dalam sebuah rencana yang memang harus komitmen, harus konsisten, dan harus fokus apapun persoalan yang ada. Seperti tadi, poin ketiga, poin krusial adalah di pakan. Karena semua ini tidak dimulai dari uang, investasi, tapi saya dimulai dari aksi. Aksi bereaksi, kemudian menaikkan kelas, menaikkan kuadran, menaikkan kuadran, menaikkan kuadran, dan akhirnya secara teori, secara pengalaman, secara teknis kita sudah kuasai. Tetapi secara motif bisnis, how to make, ya, 25, ya, ini babon ini bagaimana membuat 25 babon ini menjadi 50, menjadi 100, menjadi 200. That is the big problem. Itulah persoalan besar ketika punya cita-cita mau jadi pengusaha peternak. Saya ditantang untuk ke arah sana sedulur. Dan saya pikir 2 tahun saya sudah belajar dalam dinamika yang sama. Kenapa ke depan saya harus menyerah? Tidak perlu saya untuk kemudian angkat tangan dan mengatakan capek atau kemudian tidak lanjut. No, ya. Kita teruskan, karena apa? Kita lagi diuji oleh sebuah konsep. Bagaimana kuadran 3, kuadran 4 akan membuat kita punya mesin uang, mesin produksi. Dan saya kira memang jumlah babon itu adalah mesin produksi. Monggo ciptakan mesin produksi Anda untuk menghasilkan pendapatan yang lebih berkelanjutan dan aman. Salam sehat, salam sejahtera.